Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Rani Sugiyarni SPD MPD selaku mata kuliah pengantar pendidikan, dan yang tak lupa teman-teman rekan-rekan semua yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok pertemuan keempat mata kuliah pengantar pendidikan. Kami di sini akan mempresentasikan materi tentang hukum dasar, landasan, dan asas-asas pendidikan serta penerapan. Perkenalkan, nama saya Neng Indasari Supenti dan rekan saya Risa Metaan Papuri. Kami di sini mengutip hadis yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirati fa'alaihi bil ilmi, wa man aradadahuma fa'alaihi bil ilmi. Yang artinya, barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Bab 1 pendahuluan. 1.1 latar belakang. Mata kuliah pengantar pendidikan merupakan mata kuliah yang memberikan wawasan kependidikan yang meliputi pemahaman mengenai hakikat manusia, hakikat pendidikan, sejarah pendidikan nasional, lingkungan pendidikan, aliran-aliran pendidikan, dan sistem pendidikan nasional dan internasional. 1.2 rumusan masalah. 1. Apa hukum dasar dari landasan pendidikan? 2. Apa itu landasan pendidikan? 3. Apa saja asas-asas pendidikan dan penerapannya? 1.3 tujuan. 1. Memahami berbagai landasan pendidikan, utamanya landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan kultural, landasan psikologis, serta landasan ilmiah dan teknologi, baik pada pendidikan pada umumnya maupun khusus untuk Indonesia. 2. Memahami makna serta cara-cara penerapan berbagai asas pendidikan, utamanya asas tuturi handayani, asas belajar sepanjang hayat, dan asas kemandirian dalam belajar. 3. Memiliki wawasan kependidikan dengan perspektif yang luas tentang pendidikan, baik dari segi konseptual dan ataupun dari segi operasional. Bab 2 Pembahasan 2.1 Hukum Dasar Pendidikan. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Selanjutnya, 2.2 Landasan Pendidikan. Pendidikan adalah sesuatu yang universal dan berlangsung terus tak terputus dari generasi ke generasi dimanapun di dunia ini. Upaya memanusiakan manusia melalui pendidikan itu diselenggarakan sesuai dengan pandangan hidup dan dalam latar sosial kebudayaan setiap masyarakat tertentu. Oleh karena itu, meskipun pendidikan itu universal, namun terjadi perbedaan-perbedaan tertentu sesuai dengan pandangan hidup dan latar sosiokultural. Dengan kata lain, pendidikan diselenggarakan berdasarkan filsafat hidup serta berlandaskan sosiokultural setiap masyarakat termasuk Indonesia. Di dalam landasan pendidikan terdapat yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan yang berusaha menelaah masalah-masalah pokok. Landasan filosofis adalah landasan yang berdasarkan atau bersifat filsafat, falsafat, falsafah. Kata filsafat, filosofi bersumber dari bahasa Yunani. Philin berarti mencintai, dan sophos atau sophis berarti hikmah, arif atau bijaksana. Filsafat menelaah sesuatu secara radikal, menyeluruh, dan konseptual yang menghasilkan konsepsi-konsepsi mengenai kehidupan dan dunia. Konsepsi-konsepsi filosofis tentang kehidupan manusia dan dunianya pada umumnya bersumber dari dua faktor, yaitu yang pertama, religi dan etika yang bertumbuh pada keyakinan. Yang kedua, ilmu pengetahuan yang mengandalkan penalaran. Filsafat berada di antara keduanya. Kawasannya seluas dengan religi, namun lebih dekat dengan ilmu pengetahuan karena filsafat timbul dari keraguan dan karena mengandalkan akal manusia.
Reja Mujiaharjo et al. 1992, 126-134. Penggunaan istilah filsafat dapat dalam dua pendekatan, yaitu yang pertama, filsafat sebagai kelanjutan dari berpikir ilmiah yang dapat dilakukan oleh setiap orang serta sangat bermanfaat dalam memberi makna kepada ilmu pengetahuannya. Yang kedua, filsafat sebagai kajian khusus yang formal, yaitu yang mencakup logika epistemologi tentang benar dan salah, etika tentang baik dan buruk, dan estetika tentang indah dan jelek, serta sosial dan politik tentang filsafat pemerintahan. Di samping itu, berkembang pula cabang filsafat yang mempunyai bidang kajian spesifik seperti filsafat ilmu, filsafat hukum, filsafat pendidikan, dan sebagainya. Reza Mujiaharto et al. 1992, 9-10. Landasan filosofis terhadap pendidikan dikaji terutama melalui filsafat pendidikan yang mengkaji masalah sekitar pendidikan dengan sudut pandang filsafat. Peranan filsafat dalam pendidikan tersebut berkaitan dengan hasil kajian antara lain tentang a. Keberadaan dan kedudukan manusia sebagai makhluk di dunia ini seperti yang disimpulkan sebagai Zoonpolitikon, Animal Education, dan sebagainya. B. Masyarakat dan kebudayaannya. C. Keterbatasan manusia sebagai makhluk hidup yang banyak menghadapi tantangan. Dan D. Perlunya landasan pemikiran dalam pekerjaan pendidikan, utamanya filsafat pendidikan. Wayan Ardana, modul 1/9. Wayan Wardana dan kawan-kawan, 1986, modul 1/12-18, mengemukakan bahwa aliran-aliran filsafat itu bukan hanya mempengaruhi pendidikan, tetapi juga telah melahirkan aliran filsafat pendidikan seperti idealisme, realisme, perennialisme, esensialisme, pragmatisme atau progresivisme, dan eksistensialisme. John Dewey dari Reza Mujiaharto et al. 1992, 144, salah seorang tokoh pragmatisme, mengemukakan bahwa penerapan konsep pragmatisme secara eksperimental melalui 5 tahap. Yang pertama, situasi tak tentu atau indeterminate situation, yakni timbulnya situasi ketegangan di dalam pengalaman yang perlu dijabarkan secara spesifik. Yang kedua, diagnosis, yakni mempertajam masalah termasuk perkiraan faktor penyebabnya. Yang ketiga, hipotesis, yakni penemuan gagasan yang diperkirakan dapat mengatasi masalah. Yang keempat, pengujian hipotesis, yaitu pelaksanaan sebagai hipotesis dan membandingkan hasilnya serta implikasinya masing-masing jika dipraktikkan. Dan yang kelima, evaluasi, yaitu mempertimbangkan hasilnya setelah hipotesis terbaik dilaksanakan. Progresivisme menentang pendidikan tradisional serta mengembangkan teori pendidikan dengan prinsip-prinsip antara lain: A. Anak harus bebas agar dapat berkembang wajar. B. Menemukan minat melalui pengalaman langsung untuk merangsang belajar. C. Guru harus menjadi peneliti dan pemimpin kegiatan belajar. D. Harus ada kerjasama sekolah dan rumah. Dan E. Sekolah progresif harus merupakan suatu laboratorium untuk melakukan eksperimentasi. Wayan Ardana, 1986, 16-17. Selanjutnya, perlu dikemukakan secara ringkas 4 mazhab filsafat pendidikan yang besar pengaruhnya dalam pemikiran dan penyelenggaraan pendidikan. Keempat mazhab filsafat pendidikan itu Reza Mujiaharto et al. 1992, 144-150, Wayan Ardana, 1986, 14-18 adalah yang pertama, esensialisme. Esensialisme merupakan mazhab filsafat pendidikan yang menerapkan prinsip idealisme dan realisme secara eklektis. Menurut mazhab esensialisme yang termasuk the liberal arts, yaitu yang pertama, penguasaan bahasa termasuk retorika, 2. Gramatika, 3. Kesusasteraan, 4. Filsafat, 5. Ilmu kealaman, 6. Matematika, 7. Sejarah, 8. Seni keindahan atau fine arts. Yang kedua ada perennialisme. Persamaan antara perennialisme dan esensialisme yaitu keduanya membela kurikulum tradisional dan yang berpusat pada mata pelajaran yang pokok-pokok, subjek, and verb. Perbedaannya ialah perennialisme menekankan keabadian teori kenikmatan, yaitu yang pertama, pengetahuan yang benar atau truth, keindahan, beauty,
kecintaan kepada kebaikan, goodness. Yang ketiga, pragmatisme atau progresivisme. Progresivisme atau gerakan pendidikan progresif mengembangkan teori pendidikan yang mendasarkan diri pada beberapa prinsip, antara lain sebagai berikut. A. Anak harus bebas untuk dapat berkembang secara wajar. B. Pengalaman langsung merupakan cara terbaik untuk merangsang minat belajar. C. Guru harus menjadi seorang peneliti dan pembimbing kegiatan belajar. D. Sekolah progresif harus merupakan suatu laboratorium untuk melakukan reformasi pedagogis dan eksperimentasi. Dan yang terakhir ada rekonstruksionisme, adalah suatu kelanjutan yang logis dari cara berpikir progresif dalam pendidikan. Selanjutnya, yang kedua adalah landasan sosiologis. Manusia selalu hidup berkelompok, sesuatu yang juga terdapat pada makhluk hidup lainnya, yaitu hewan. Meskipun dimiliki pengelompokan manusia jauh lebih rumit dari pengelompokan hewan, hidup berkelompok memiliki ciri-ciri. Waryan Arda 1968 modul 1/62 sebagai berikut. A. Ada pembagian kerja yang tetap pada anggotanya. B. Ada ketergantungan antara anggota. C. Ada kerjasama antara anggota. D. Ada komunikasi antara anggota. Dan E. Ada diskriminasi antar individu yang hidup dalam suatu kelompok dengan individu yang hidup dalam kelompok lain. Yang ketiga, landasan kultural. Pendidikan selalu terkait dengan manusia. Setiap manusia selalu menjadi anggota masyarakat dan pendukung kebudayaan tertentu. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989, Pasal 1, ditegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan sistem pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kebudayaan sebagai gagasan dan karya manusia beserta hasil budi dan karya itu akan selalu terkait dengan pendidikan, utamanya belajar kebudayaan dalam arti luas tersebut dapat terwujud 1. Ideal seperti ide, gagasan, nilai, dan sebagainya. 2. Kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. Dan 3. Fisik yakni benda hasil karya manusia. Koncaraningrat 1975 15-22. Kebudayaan nasional sebagai landasan sistem pendidikan nasional, Sisdiknas. Seperti telah dikemukakan, yang dimaksud dengan Sisdiknas adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 1 Ayat 2. 4. Landasan psikologis. Landasan psikologis adalah pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia, sehingga landasan psikologis merupakan salah satu landasan yang penting dalam pendidikan pada umumnya. Landasan psikologis tersebut terutama tertuju pada pemahaman manusia, khususnya proses perkembangan. Menurut Maslow, kebutuhan yang paling utama adalah kebutuhan fisiologis dan individu diharapkan dapat memenuhi kebutuhan ini sebelum mengejar kebutuhan akan rasa aman. Dengan demikian, karena belajar pada dasarnya merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan tingkat tinggi, maka pemenuhannya sangat ditentukan oleh diri pelajar dan masyarakat, adanya rasa aman, dan seterusnya yang lebih rendah. Buka kurung Wayan Ardana 1986 Modul 1/45 Landasan ilmiah dan teknologis, yaitu dengan perkembangan iptek dan kebutuhan masyarakat yang makin kompleks, maka pendidikan dalam segala aspeknya mau tak mau harus mengakomodasi perkembangan itu, baik perkembangan iptek maupun perkembangan masyarakat. Perkembangan iptek sebagai landasan ilmiah. Iptek merupakan salah satu hasil dari usaha manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, yang telah dimulai pada permulaan kehidupan manusia. 2.3 Asas-asas pokok pendidikan. Asas pendidikan merupakan sesuatu kebenaran yang menjadi dasar atau rumpunan berpikir, baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Setiap tenaga pendidikan harus memahami dengan tepat ketiga asas agar dapat menerapkannya dengan semestinya dalam penyelenggaraan pendidikan sehari-hari. 1. Asas Tuturi Handayani.
Asas Tuturi Handayani yang kini menjadi semboyan Depdikbud pada awalnya merupakan salah satu dari asas 1922, yakni 7 buah asas dari Perguruan Nasional. Taman Siswa didirikan 3 Juli 1922 sebagai asas pertama. Tuturi Handayani merupakan inti dari sistem Among dari perguruan itu. 2. Asas belajar sepanjang hayat. 3. Asas kemandirian dalam belajar. Perwujudan asas kemandirian dalam belajar akan menempatkan guru dalam peran utama sebagai fasilitator dan motivator, di samping peran-peran lain, informatori, organisatori, dan sebagainya.